Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umang. Kali ini saya lagi-lagi mau mencoba memberikan pengalaman juga untuk supaya mudah menghafal Al-Quran untuk anak-anak yang masih belum lancar membaca Al-Quran. Nah, trik supaya anak kita mudah menghafal Al-Quran bagi mereka yang belum lancar membaca Al-Quran, wabil khususnya yang pertama, salah satunya adalah rajin dengarkan murotal. Nah, yang pertama rajin mendengarkan murotal. Rajin mendengarkan murotal ini supaya apa? Supaya kita itu sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Wabil khusus kita ini terbiasa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena kita sering mendengarkan murotal, maka kita itu paling tidak terbayang dengan suara pembaca Al-Quran, dan akhirnya kita terbiasa mendengarkan itu bacaan murotal. Nah, kalau sudah kita terbiasa mendengarkan bacaan Al-Quran, maka otomatis kita itu akan lebih terbantu untuk kita mudah menghafal Al-Quran. Tetapi tidak hanya sering mendengar suara murotal lalu kita mudah menghafal, itu tidak seperti itu juga. Minimal kita terbantulah dengan rajin mendengarkan ayat-ayat murotal. Cuman kalau kita mendengarkan ayat-ayat murotal itu, kalau dapat, jangan kita itu hanya misalkan kita melakukan aktivitas tapi sambil mendengar murotal. Tapi enggak begitu juga caranya. Kalau dapat itu kita mendengarkan murotal, tetapi kita juga fokus mendengarkan murotal tersebut. Tidak kita sambil mengerjakan apa, tidak kita sambil ngepel, kalau bagi yang wanitanya tidak sambil, pokoknya kita mendengarkan murotal itu kita fokus gitu. Ya, kita fokus, kita putar misalkan surah Al-Baqarah, kita dengarkan surah Al-Baqarah sambil kita hayati juga, sambil kita angan-angankan barangkali hurufnya. Nah, minimal kita fokus. Apalagi kalau kita ingin mendengarkan murotal, lebih enaknya itu kalau kita pakai handset, lebih fokus kalau kita mendengarkan murotal. Nah, itu trik yang pertama untuk kita mudah menghafal Al-Quran bagi anak kita yang belum lancar membaca Al-Quran. Nah, salah satu alat yang kita pakai untuk mendengarkan murotal itu seperti ini ya. Nah, seperti ini alatnya ya. Nah, itu kalau kita pakai alat tersebut, kita itu lebih terarah lah, karena di situ disediakan banyak hafiz Quran yang udah tersedia, tinggal kita pilih. Jadi itu yang pertama, rajin dengan murotal. Yang kedua, pilih ayat murotal. Nah, pilih ayatnya. Yang kedua, kalau kita mau menghafalkan misalnya surah Al-Alaq misalnya, kita putar surah Al-Alaq. Habis lagi kita putar lagi surah Al-Alaq, habis lagi putar lagi surah Al-Alaq. Kalau dapat kita itu cuma satu surah, kalau kita mau menghafalkan surah tersebut. Nah, sambil kita mendengarkan surah si pembaca Al-Quran tadi, si murotal tadi, kita setel satu surah. Misalnya kalau kita mau menghafalkan surah Al-Alaq, kita putar surah Al-Alaq, putar terus Al-Alaq, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan kita juga hayati panjang pendeknya, betulkan panjang pendeknya sekalian. Nah, pilih ayat murotal yang ingin kita hafalkan. Misalkan kalau kita mau suruh anak kita menghafalkan surah Al-Alaq, ya kita suruh dia dengarkan surah Al-Alaq saja. Putar surah Al-Alaq. Andai kata kalau dia punya aktivitas, misalnya dia lagi belajar, kita putarkan saja murotal yang isinya surah Al-Alaq. Nah, surah Al-Alaq. Jadi
habis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, putar lagi, habis putar lagi. Kalau dapat kita pakai yang list khusus untuk satu surah saja, putar, habis itu putar lagi, putar sendiri, putar sendiri, putar sendiri. Nah, akhirnya kita tidak lagi memutar dari murotal tersebut, dia udah otomatisnya. Jadi pilih ayat murotal yang ingin kita hafalkan. Nah, ya. Nah, yang pertama rajin dengar murotal. Nah, yang kedua pilih ayat murotal yang ingin kita hafalkan. Ini yang kedua, pilih ayat murotal yang ingin kita hafalkan. Misalnya tadi, seperti yang tadi ya, surah Al-Alaq, berarti kita putar surah Al-Alaq, surah Al-Alaq, surah Al-Alaq terus ya. Nah, misalkan hari ini kita setornya surah Al-Alaq, berarti kita putarnya hanya surah Al-Alaq. Lalu yang ketiga, rajin baca Al-Quran. Nah, rajin membaca Al-Quran ini juga pasti ya, karena kalau kita belum lancar membaca Al-Quran, otomatis kita harus rajin membaca Al-Quran. Tidak hanya dengar. Kalau hanya dengar itu kadang mudah lupanya, tapi kalau kita membaca itu lebih terekam karena mulut kita ikut membaca. Tapi tadi rajin dengan murotal, kalau kita juga sambil mengingat, sambil mendengarkan, sambil menghayati dari bacaan tersebut, itu kurang lebih ya. Apalagi kalau kita mendengarkan murotal dengan sambil membawa Al-Quran. Nah, sama juga seperti kita membaca, kita hanya mengikuti nada dari tukang pembaca murotal tadi. Nah, jadi yang ketiga rajin baca Al-Quran. Ini wajib ya. Minimal kalau kita membaca Al-Quran, kita kasih waktu satu hari itu minimal setengah lembar. Minimal, kalau bisa 1 lembar, kalau bisa 2 lembar, kalau bisa 1 juz, kalau bisa 2 juz. Misalnya kita harus rajin membaca Al-Quran. Supaya terarah, kita juga ada tip, yaitu misalkan kita membaca Al-Quran setengah lembar, misalkan habis sholat zuhur setengah lembar, misalkan habis sholat asar kita setengah lembar, habis sholat maghrib kita setengah lembar, habis sholat isya setengah lembar, habis sholat subuh setengah lembar, akhirnya jadi 2 lembar setengah. Nah, cara begitu juga boleh ya, juga bagus dengan menggunakan cara seperti itu. Lalu yang ketiga tadi rajin baca Al-Quran. Dan yang keempat, pilih waktu tepat mudah menghafal. Nah, ini yang keempat, pilih waktu tepat untuk mudah menghafal. Kira-kira kapan waktu tepatnya? Istilahnya kita nggak sibuk mungkin untuk menghafal, lebih enak suasananya. Kalau anak saya itu kita pakai waktu untuk menghafal setelah sholat maghrib atau sholat isya. Nah, kita gunakan untuk menghafal. Kenapa sholat maghrib dengan sholat isya? Karena kalau dia siang itu kadang banyak mainnya ya, jadi banyak mainnya. Kalau malam dia kurang main, dan juga kita kasih waktu yang dia itu udah nggak main lagi. Minimal setelah sholat maghrib, setelah dia sholat, kita langsung suruh dia menghafal ya. Nah, jadi udah ada waktunya, pilih waktu yang tepat untuk kita menghafal. Kayaknya kalau anak saya itu lebih tepatnya habis maghrib. Nah, lalu trik yang kelima yang harus kita pakai, yaitu harus kita ulang hafalan yang udah kita hafalkan. Kita harus ulang. Dan untuk mengulang hafalan ini kita juga harus punya waktu kapan dia untuk mengulang, tidak hanya menghafal. Waktu anak saya untuk mengulang itu kadang habis asar. Nah, kadang udah kita pastikan habis asar. Habis sholat asar dia udah nggak boleh main. Minimal selesai itu baru main ya. Kadang kalau mengulang itu kita 20 menit lah atau 30 menit mengulang hafalan. Nah, jadi setelah sholat asar itu udah nggak ada waktunya main kecuali selesai kita mengulang hafalan. Dan mengulang hafalan seperti biasa, kalau kita saat ini udah surah Al-Alaq misalnya, kita tidak hanya mengulang surah Al-Alaq, tetapi kita ulang dari Anas, sampai ke surah Al-Alaq. Supaya kalau kita hanya mengulang surah Al-Alaq, yang lainnya akan hilang. Tetapi kalau kita ulang dari Anas sampai Al-Alaq yang hafalan sekarang, maka kita nggak bakalan hilang. Karena surah-surah yang telah lalu kita ulangi lagi. Nah, jadi itu trik
yang kita amalkan. Yang pertama, rajin dengan murotal. Yang kedua, pilih ayat murotal yang ingin kita hafalkan. Nah, yang ketiga, rajin baca Al-Quran minimal setengah lembar satu hari. Kalau dapat 2 lembar setengah seperti yang saya katakan tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, setengah. Dan yang keempat, pilih waktu yang tepat untuk mudah menghafal. Dan yang kelima, harus ada waktu untuk kita mengulang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.